Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nubaidillah dari Prodi Manajemen dengan NIM 28922509198 Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pancasakti, Bekasi. Di sini saya akan menjabarkan materi pada mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada submateri penyusutan dalam akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Pengertian penyusutan atau depresiasi aktiva tetap adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan merupakan proses alokasi dari harga perolehan aktiva tetap berwujud selama periode yang menerima manfaat atas penggunaannya. Kenapa suatu aset perusahaan harus disusutkan? Agar nilai aset dapat disajikan sesuai dengan nilai terkininya, maka dilakukan penyusutan aset. Selain itu, penyusutan aset adalah bentuk prinsip akuntansi, yakni pengakuan biaya atau expense recognition. Biaya harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan terkait. Kemudian, aset terbagi menjadi dua, yaitu aset yang dapat disusutkan dan aset yang tidak dapat disusutkan. Aset yang dapat disusutkan yang pertama yaitu aset tetap berwujud seperti gedung, bangunan, mobil, dan lain-lain. Yang kedua, aset tetap tak berwujud seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, waralaba atau franchise, lisensi, dan lainnya. Kemudian pada bagian aset yang tidak dapat disusutkan, yang pertama yaitu aset tetap berwujud, contohnya seperti tanah tidak dapat disusutkan. Yang kedua, aset tetap tak berwujud seperti goodwill tidak dapat diamortisasi atau disusutkan. Kemudian 3 faktor yang menentukan besaran penyusutan yang harus dicatat tiap periodenya. Yang pertama, nilai aset tetap atau nilai perolehan didapat dari biaya perolehan aset tetap sampai dapat digunakan atau dimanfaatkan. Kedua, nilai sisa aset atau nilai residu adalah jumlah neto yang diperkirakan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Yang ketiga, masa manfaat aset atau umur aset. Periode waktu di mana aset diharapkan dapat digunakan atau dimanfaatkan secara ekonomis sesuai fungsinya. 1. Macam-macam metode penyusutan. Berikut ini penjelasannya. Penyusutan garis lurus atau straight line method. Metode garis lurus adalah suatu metode penyusutan aktiva tetap di mana beban penyusutan tetap per tahunnya sama hingga akhir umum ekonomis aktiva tetap tersebut. Metode ini termasuk yang paling luas dipakai. Untuk penerapan matching cost principle, metode garis lurus digunakan untuk menyusutkan aktiva-aktiva yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan seperti bangunan dan peralatan kantor. Kemudian untuk rumusnya yaitu beban penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Contoh soal. Pada tanggal 1 Desember 2019, PT ABC membeli mobil dengan harga perolehan 100 juta rupiah. Kendaraan ini memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 15 juta. Maka besarnya penyusutan dengan metode garis lurus berapa? Jawabannya, penyusutan 1 tahun sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu per umur ekonomis. Jadi, penyusutan 1 tahun sama dengan harga perolehannya 100 juta dikurang nilai residunya 15 juta dan umur ekonomisnya 5 tahun.
Jadi penyusutan tahun 2019 sama dengan 17 juta rupiah. Kemudian pada tabel, pada periode 2019, perhitungan beban penyusutan tahun berjalan 17 juta, beban penyusutan tahun berjalan 1.416.667, akumulasi penyusutan 1.416.667, nilai buku aktifanya sebesar 98.583.333. Kemudian pada periode 2020, akumulasi penyusutannya sebesar 18.416.667, yang dimana ini ditambahkan dari 17 juta ditambah dengan pada periode 2019, dan nilai buku aktifanya sebesar 81.583.333. Pada periode 2021, akumulasi penyusutannya sebesar 35.416.667, dan nilai buku aktifanya sebesar 64.583.333. Dan pada periode 2022, akumulasi penyusutannya 52.416.667, dan nilai buku aktifanya sebesar 47.583.333. Dan pada 2023, akumulasi penyusutannya sebesar 69.416.667, dan nilai buku aktifnya sebesar 30.583.333. Dan periode 2024, akumulasi penyusutannya sebesar 85 juta dan nilai buku aktifnya 15 juta. Next, yang kedua, metode penyusutan saldo menurun ganda atau double Dutch leaning balance method. Metode saldo menurun adalah metode yang menyebabkan beban penyusutan semakin menurun pada setiap periodenya. Beberapa ciri dari metode saldo menurun adalah sebagai berikut. Yang pertama, tarif penyusutan tetap serta merupakan 2 kali tarif garis lurus. Yang kedua, beban penyusutan akan semakin menurun per periodenya. Yang ketiga, perhitungan penyusutan yang tidak melibatkan estimasi nilai sisa. Yang keempat, selalu menghasilkan angka yang perlu dibulatkan di akhir usia ekonomisnya. Rumus metode saldo menurun sama dengan 100% per umur ekonomis kali 2. Contoh soal, diketahui jenis aset tetap sama dengan mesin perolehan Januari 2010, harga 50 juta, nilai sisa atau nilai residu 5 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Jawaban dengan rumus metode menurun ganda sama dengan 100% kali 2 per UE atau umur ekonomis. 100% kali 2 per 5 sama dengan 20% kali 2, dan hasilnya 40%. Dan ini contoh tabelnya. Oke, selanjutnya metode jumlah angka tahun. Pengertian metode jumlah angka tahun adalah salah satu dari 4 metode untuk menghitung beban penyusutan atau depresiasi yang menurun dari tahun ke tahun. Pembahasan ini adalah hal lanjutan dari tips tentang cara menghitung penyusutan aset tetap dengan rumus penyusutan sama dengan sisa uang aktiva tetap pada tahun penggunaan dikali dalam kurung HP min dikurang NS tutup kurung jumlah angka tahun usia aktiva tetap. Keterangan HP sama dengan harga perolehan aktiva tetap, NS nilai residu atau nilai sisa, jumlah angka tahun aktiva tetap dapat dihitung menggunakan rumus N dalam kurung N plus 1 tutup kurung dibagi 2, di mana N adalah umur ekonomis aktiva tetapnya. Contoh soal, pada tanggal 1 Desember 2019, PT ABC membeli mobil dengan
Dengan harga perolehan 20 juta, kendaraan ini memiliki umur ekonomis 5 tahun dengan nilai residu 2 juta. Maka besarnya penyusutan dengan metode angka tahun berapa? Jawabannya, jumlah angka tahun yang dihasilkan dari umur ekonomis aktif atau tetap selalu 5 tahun, kemudian dijumlahkan sebagai berikut: 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 sama dengan 15. Jadi jumlah angka tahun sama dengan N dalam kurung N plus 1 tutup kurung per 2. 5 dalam kurung 5 plus 1 tutup kurung per 2. Jadi sama dengan 30 per 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Angka tahun. Pada tabel 2 angka tahun 2005 dengan sisa umur 5. Perhitungan penyusutan 5 per 15 dikali 20 juta dengan penyusutan 6 juta. Pada tahun 2006 sisa umur 4 tahun. Perhitungan penyusutan 4 per 15 dikali 20 juta sama dengan 4.800.000. Pada tahun 2007 sisa umur 3. Perhitungan penyusutan 3 per 15 dikali 20 juta mendapatkan penyusutan 3.600.000. Pada tahun 2008 sisa umur 2 mendapatkan 2 per 15 dikali 20 juta dan penyusutannya 2.400.000. Pada 2019 dengan sisa umur 1, perhitungan penyusutan 1 per 15 dikali 20 juta dapatkan penyusutan 1.200.000. Selanjutnya pada umur 5 dengan real umur 2 bulan tahun 2005, perhitungan beban penyusutan 2 kali 1.600.000 per 12 sama dengan 1 juta. Beban penyusutannya 1 juta, akumulasi penyusutan 1 juta dan nilai buku 1.900.000. Pada nomor 2 umur 4 real umurnya 10 bulan tahun 2005. Perhitungan beban penyusutan 10 kali 6 juta rupiah per 12 sama dengan 5 juta. Jadi beban penyusutannya ditambah berarti real umur 2 bulan di tahun 2006 2 kali 4.800.000 per 12 mendapatkan 800.000. Jadi beban penyusutan pada umur 4 sebesar 5.800.000, akumulasi penyusutan 6.800.000, nilai bukunya 13.200.000. Selanjutnya umur ketiga pada real umur 10 bulan tahun 2006, 10 kali 4.800.000 sama dengan 4 juta per 12 sama dengan 4 juta. 2 bulan pada ke umur 2 bulan tahun 2007, 3 juta 2 kali 3.600.000 sama dengan 3 juta sama dengan 600.000. Jadi beban penyusutan pada umur ketiga 4.600.000, akumulasi penyusutan 11.400.000, nilai bukunya 8.600.000. Pada umur kedua 10 bulan 2007, perhitungan beban penyusutannya 10 kali 3.600.000 per 12 sama dengan 3 juta. Pada umur 2 bulan tahun 2008, 2 kali 2.400.000 per 12 sama dengan 400.000. Jadi beban penyusutan pada umur kedua 3.400.000, akumulasi penyusutan 14.800.000 serta nilai bukunya 5.200.000. Oke, lanjut. Pada umur ke-1 10 bulan tahun 2008, 10 kali 2.400.000 per 12 sama dengan 2 juta. Dan pada umur 2 bulan 2009, pada 2 tahun 2009, perhitungan beban penyusutan 2 kali 1.200.000 per 12 sama dengan 200.000. Jadi beban penyusutan pada umur ke-1 2.200.000, akumulasi penyusutannya 17 juta
serta nilai bukunya 3 juta. Dan umur 0-10 bulan tahun 2009, perhitungan beban penyusutan 10 kali 1.200.000 per 12 sama dengan 1 juta. Jadi beban penyusutan pada umur ke 0 1 juta, akumulasi penyusutannya 18 juta, nilai bukunya 2 juta. Oke, next. Metode penyusutan satuan jam kerja atau service hours method. Beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah output yang dihasilkan oleh aset pada periode yang berjalan, atau bahasa lain, beban penyusutan dihitung dengan satuan hasil produksi. Sehingga beban penyusutan tiap produksi akan berfluktuasi mengikuti jumlah produk yang dihasilkan. Dengan rumus untuk menghitung penyusutan per unit produksi adalah beban penyusutan sama dengan biaya perolehan dikurang nilai sisa per perkiraan total produksi dikali realisasi produksi. Rumus yang kedua yaitu rumus biaya penyusutan per unit produksi adalah rate per unit produksi sama dengan biaya perolehan dikurang nilai sisa per perkiraan total produksi. Contoh soal, sebuah mesin USG 4 dimensi seharga 300 juta dibeli oleh suatu rumah sakit dengan nilai residu sebesar 50 juta. Ditaksir mampu digunakan selama 2.500 jam dan telah dipakai selama 1.000 jam. Berapakah penyusutannya? Jawabannya 300 juta dikurang 50 juta per 2.500 sama dengan 100.000. Penyusutannya 100.000 dikali 1.000 jam jadi 1 juta. Oke, metode yang terakhir yaitu metode penyusutan satuan hasil produksi atau productive output method. Beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah output yang dihasilkan oleh aset pada periode yang berjalan, atau bahasa lain beban penyusutan dihitung dengan satuan hasil produksi, sehingga beban penyusutan tiap periode akan berfluktuasi mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan. Rumus tarif penyusutan atau unit sama dengan harga perolehan kurang nilai sisa per taksiran jumlah produksi. Penyusutannya sama dengan produksi setahun dikali tarif penyusutan per unit. Contoh soal, PT Foras pada bulan Januari 2014 membeli sebuah mesin pabrik dengan harga perolehannya senilai 125 juta dan diprediksi memiliki masa manfaat hingga 5 tahun ke depan dengan nilai residu sebesar 5 juta. Diperkirakan mesin tersebut bisa diproduksi dan menghasilkan jumlah unit sebagai berikut. Tahun ke-1 15.000 unit, tahun kedua 13.500 unit, tahun ketiga 12.000 unit, tahun keempat 11.500 unit, tahun kelima 8.000 unit. Tarif penyusutan per unit yaitu 125 juta dikurang 5 juta per 60.000, jadi mendapatkan 2.000. Oke, tarif penyusutan sudah kita ketahui. Kita bisa susun tabel penyusutan per tahunnya. Penyusutan metode hasil produksi tahun 2014, unit produksi 15.000 dengan tarif 2.000. Jadi penyusutannya 30 juta. Pada tahun 2015, unit produksi 13.500 dengan tarif 2 juta, penyusutannya 27 juta. 2016 dengan produksi 12.000 dengan tarif 2.000, penyusutannya 24 juta. Dan pada tahun 2017 dengan produksi 11.500 unit dengan tarif 2.000, penyusutannya 23 juta. Pada tahun 2018 dengan unit dengan produksi 8.000 unit dengan tarif 2.000 mendapatkan penyusutan 16 juta. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dalam materi penyusutan dalam mata kuliah Matematika Ekonomi Bisnis submateri penyusutan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat hal yang kurang atau salah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.